Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila adalah Mediana dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan promosi kesehatan tentang perilaku tidak merokok di Institut Kesehatan dan di rumah. Simak baik-baik videonya. Dapat kita ketahui bahwa rokok adalah selinting kertas panjang yang berisi tembakau. Pada rokok juga, ketika kita merokok pasti akan mengeluarkan asap. Pada rokok tersebut memiliki zat kimia yang berbahaya dan juga memiliki gas beracun yang berbahaya. Menurut WHO, pada rokok memiliki 4.000 zat kimia dan 25 penyakit yang kalian pasti sudah tahu kan bagaimana bahayanya rokok terhadap tubuh kita. Tapi apakah kalian tahu bahwa di dalam rokok itu mengandung beribu-ribu zat yang berbahaya? Ya, zat-zat yang terkandung pada rokok, yang pertama ada nikotin. Ya, nikotin adalah zat yang membuat seseorang perokok itu menjadi kecanduan. Mengapa menjadi kecanduan? Karena pada nikotin dapat menjadi bekerjanya di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menjadikan perokok menjadi senang, lebih fokus, dan konsentrasi, dan juga memacu kerja jantung yang menjadikan perokok senang dan lebih fokus. Kedua, ada tar, yaitu suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung pada rokok. Partikel-partikel ini berisi zat yang menyebabkan kanker, yaitu karsinogen. Contohnya yaitu ada arsenik dan lain-lainnya. Tar juga lengket, berbentuk lengket dan juga berwarna coklat. Mengapa yang merokok gigi dan tangannya selalu berwarna coklat atau berwarna kuning? Karena pada rokok ini terkandung tar yang dapat menyebabkan seperti itu. Tidak hanya pada gigi dan kuku saja, tetapi pada rongga paru-paru, ketika tar menempel di rambut-rambut kecil paru-paru, ia akan menghalangi rambut tersebut untuk menyaring kotoran yang ada di paru-paru. Ya, yang ketiga, karbon monoksida, suatu gas dalam jumlah banyak yang dapat berakibat fatal terhadap tubuh karena dapat menggantikan oksigen untuk bersirkulasi dengan darah. Mengapa dapat menggantikan oksigen bersirkulasi dengan darah? Singkatnya seperti ini ya, teman-teman. Sel darah merah mempunyai hemoglobin. Hemoglobin dapat menyatu dengan oksigen untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, hemoglobin ini sebagai pengantar oksigen ini. Ketika oksigen ini digantikan dengan karbon monoksida, maka kerja jantung, paru-paru, dan otak tidak akan efektif seperti biasanya. Mengapa dapat menggantikan oksigen? Karena karbon monoksida itu lebih cepat menempel pada hemoglobin. Ya, yang keempat, arsenik, yaitu asap tembakau yang telah dibakar. Ketika perokok membakar tembakau rokoknya, maka asap itu akan keluar dan dinamakan arsenik. Yang kelima yaitu amonia. Amonia adalah gas beracun yang menjadikan kerusakan pada paru-paru. Yang keenam yaitu benzena. Ketika paparan benzena pada tubuh dalam jangka panjang itu dapat mengurangi sel darah merah dan juga merusak sumsum tulang belakang. Ya, ada 4 zat yang sangat berbahaya di rokok tersebut, yaitu yang pertama karbon monoksida. Karena karbon monoksida ini bisa menyebabkan kanker darah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa karbon monoksida ini berikatan dengan hemoglobin yang dapat menyebabkan kanker darah. Yang kedua yaitu hidrogen cyanida, yaitu menutup rambut-rambut kecil paru-paru untuk menyaring
zat asing, dan itu dapat berakibat fatal terhadap jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Yang keempat, yang ketiga yaitu benzena. Yang keempat adalah formaldehida. Formaldehida iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ya, perokok pasif itu yaitu perokok yang tidak merokok atau tidak menghisap rokok. Perokok pasif juga sangat berbahaya bagi tubuh karena ia menghisap asap rokok yang dapat menyebabkan yang pertama 25% kanker paru-paru dan juga jantung koroner. Ketika seseorang sedang merokok di institut kesehatan atau di rumah, rokok tersebut akan terhisap oleh orang-orang. Jika di institut kesehatan, orang-orang yang seharusnya dapat pengobatan dan pemulihan malah menambah penyakit kembali karena dirinya menghisap asap rokok. Ketika penghisapan asap rokok tersebut, seorang yang berpenyakit akan lebih berpenyakit kembali. Ketika seseorang sedang merokok di lingkungan rumah, ia akan mencemari udara yang ada di rumah. Terlebih lagi ketika ventilasi di rumah itu sedikit, maka asap rokok tersebut akan tidak keluar dengan semestinya, atau pertukaran oksigen antara ruangan dengan luar rumah akan terkendala, yang menyebabkan asap tersebut dapat terhisap oleh anak-anak. Ketika sudah terhisap oleh anak-anak, anak-anak tersebut akan menjadi perokok pasif. Mengapa? Karena anak-anak tersebut menghisap asap rokok yang ditimbulkan dari anggota keluarganya. Ketika anak-anak telah menjadi perokok pasif, maka anak-anak itu paru-parunya tidak sehat lagi, sedikit untuk terkena penyakit kanker paru-paru. Maka dari itu, stop untuk merokok di lingkungan institut kesehatan dan juga di lingkungan rumah, karena kita tidak tahu dampak yang akan terjadi kepada orang-orang sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.